Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Cancer. Asmara Cancer bulan November 2024 ini general reading, bisa resonate bisa enggak untuk semua Cancer. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Cancer ya. Jadi kalau kamu punya Sun di Cancer, maybe this energy for you. Kalau kamu punya Moon di Cancer, mungkin ini juga energi kamu. Begitu pula dengan Rising dan Venus ya. Jadi sesuaikan aja dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu. Ini general reading, energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdiri dengan kamu. Oke, kita coba lihat dulu core energi kalian berdua di bulan November ini. Asmara Cancer November 2024. Six of Wands. Two of Pentacles. Oke. Aku rasa entah salah satu pihak atau dua-duanya di sini ada problem masalah finansial dan ada ketidakseimbangan. Mungkin di kalian berdua nih, salah satu pihak bener-bener rasa cintanya tuh dalam banget, dan salah satu pihak juga bener-bener menginginkan hubungan ini nih bener-bener getol banget, dan salah satu pihak sebaliknya. Bukan berarti pihak yang sebaliknya ini tidak sayang atau tidak ada keinginan untuk mempertahankan atau menjalani hubungan ini. Enggak seperti itu juga, tapi ada yang tidak seimbang di sini antara perasaan dan apa yang dilakukan di dalam hubungan ini ya. And then ada Six of Wands. Six of Wands di sini aku rasa entah kamu tadi ya di bulan November ini ya gitu. Entah ini udah kerasa atau belum, ini menuju November, ini akhir Oktober. Jadi salah satu pihak di sini udah kalem, udah ngerasa bahwa udah melakukan banyak hal, udah ngerasa bahwa udah cukup berjuang, udah ngerasa bahwa oke, aku udah melakukan banyak hal, aku udah berjuang, aku udah berusaha gitu ya. Jadi salah satu pihak seperti ini kurang lebihnya, ini kamu atau ini dia. Kita lihat nanti situasi kondisi masing-masing di kamu dan dia. Tapi ada kemungkinan juga bisa vice versa. Oke, jadi kita coba lihat dulu untuk situasi dan kondisi dia di bulan November ini. Asmara Cancer November 2024. Semoga suaraku terdengar jelas ya. Masih serak-serak karena lagi flu batuk. Oke, Eight of Cups, Ten of Pentacles. Ya, aku rasa Knight of Swords, The Star. Oke. And then energi kamu, The Tower kebalik. The Magician, The Hangman, Three of Swords. Oke. Wow. Oke. Di part 1 ini kita bahas kondisi dia dan kondisi kamu secara energi, secara ya maybe secara apa yang dia lakukan atau apa yang kamu pikirkan. Begitu pula sebaliknya. Nanti di part 2 kita akan bahas soal perasaan masing-masing, perasaan kamu, perasaan dia, dan apa yang kalian harapkan ya.
Apa yang kalian harapkan ini bisa soal hubungan, bisa soal diri, bisa soal apa aja. Jadi kita nanti bisa tahu lebih detail di part 2 soal perasaan dan soal ekspektasi atau keinginan, right? Gitu. Oke, di part 1 ini kita akan bahas, kita langsung aja nih. Tadi aku ngomongin soal finansial yang lagi ada masalah, right? Gitu. Dan di sini, ya, ini ada the tower kebalik ya, gitu. Kamu juga ada masalah, maybe finansial atau pekerjaan atau situasi di mana lagi ngerasa stuck, ya, the tower terbalik. Dan si dia ini ada Eight of Cups, angka 8 soal kemakmuran, angka 8 soal uang, dan ini lagi kebalik. Jadi lagi masalah finansialnya nih yang paling berat ini ada di dia gitu. Jadi ketika kamu sekarang merasa bahwa kondisi finansial kamu, kondisi diri kamu tuh nggak enak banget, menderita banget, kamu tahu seberapa rasanya mungkin saat ini nggak enaknya, nggak punya duitnya seperti apa atau bla 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 ya, situasi tentang kemakmuran, ketenangan gitu lagi terganggu, kenyamanan lagi terganggu, lagi ada yang tidak stabil di dalam kehidupan kamu. Kamu ngerasa mungkin udah bener-bener gak enak. Dan di dia, ini tuh bisa 2 kali atau bahkan 3 kali lipat dari apa yang kamu lalui saat ini. Jadi ketika kamu nih, misal lagi bener-bener down gitu soal finansial, let's say uang tinggal 100.000 ya bisa aja di dia tinggal berapa gitu ya. Mungkin tinggal berapanya ini nggak bisa juga di apple to apple. Let's say di kamu 100.000 tuh udah tinggal dikit banget ya. Udah tinggal dikit, tapi mungkin masih better, masih bisa makan gitu ya. Dan mungkin di dia misal let's say tinggal 5 juta, tapi mungkin kita nggak tahu biaya hidup dia itu seberapa, apa aja kebutuhannya ya, kita nggak tahu ya, atau ini kita nggak tahu, ini orang lain gitu ya, tapi mungkin kamu kurang lebihnya tahu ya karena ini pasangan kamu ya, jadi kurang lebihnya kayak gitu. And then Ten of Pentacles ya, jadi ketika dia lagi ada menghadapi masalah yang ini tuh sebenarnya masalah yang fundamental kalau di dalam diri dia ya gitu ya. Apalagi misal ini tuh laki, ketika ada masalah uang, dia pride-nya pasti akan turun atau nggak ada gitu ya, atau nggak bisa ngapa-ngapain gitu, atau dia punya prinsip, punya value di mana dia melihat kalau nggak ada uang nggak berguna gitu ya. Dan di sini mungkin harga dirinya benar-benar nggak ada karena dia punya big problem tentang uang atau karir atau pekerjaan ya gitu, yang kaitannya dengan angka 8, yang kaitannya dengan kemakmuran ya gitu. Oke, and then Ten of Pentacles. Jadi ketika pondasi dia atau fundamental dia lagi goyah, lagi oleng banget nih, dia nggak bisa disuruh mikirin hubungan ini saat ini, apalagi mikirin masa depan hubungan kalian saat ini, gak bisa. Jadi kalau saat ini dia disuruh mikirin hubungan kalian saat ini, ya gak bisa. Saat ini apalagi disuruh mikirin gimana kedepannya hubungan kalian, dia gak bisa juga gitu ya. Kenneth Oswald bukan berarti dia tidak mengusahakan untuk memperbaiki situasinya, enggak. Aku rasa dia cukup serius, cukup sungguh-sungguh untuk memperbaiki situasi dan kondisi dia gitu. The Star di sini ini kebalik juga. Aku rasa situasi ini yang dialami ini pelik sekali, dan kalau ya anggap saja kamu kan nggak tahu kan gitu, taunya kan di sini. Situasinya kan pelik sekali dan ini 2 bahkan 3 kali lipat dari kondisi kamu.
the star. Dan sometimes dia nggak bisa mikir, sometimes dia tuh juga nggak tahu caranya tuh gimana, mulai dari mana gitu. Dan mungkin dia cukup frustasi, dan mungkin beberapa dari dia juga hilang arah, the star, hilang arah, dan maybe juga ngerasa bener-bener putus asa, ngerasa nggak layak, ngerasa nggak tahu nih harus mulai dari mana gitu. Termasuk juga mungkin kamu udah banyak tanya ke dia, mempertanyakan ABCD, what happened gitu ya, tapi dia nggak tahu harus mulai dari mana dulu buat ngejelasin. Dia nggak tahu, dia benar-benar stuck dengan pikirannya gitu ya. Maybe banyak pergolakan batin, pergolakan pikiran, and then banyak pingpong sana sini tentang hal-hal yang negatif di dalam diri dia, hal-hal yang negatif di pikiran dia, dan hal-hal yang mungkin tidak berjalan dengan smooth antara kamu dan dia dalam hubungan ini gitu. Jadi semisal ini hubungan lagi lost contact, ya this problem gitu ya penyebabnya. Ya aku rasa ada yang mungkin udah lost contact, ada yang mungkin udah lama gak kontekan, gak bisa dihubungi, gak bisa ditelepon, gak bisa di-chat gitu, gak dibalas, gak direspon gitu. Tapi mungkin ada yang masih bisa diajak ngomong tapi dingin sekali, kayak es ya. Jadi situasi dan kondisi dia secara energi atau secara alam bawah sadar dia maybe juga ya kurang lebihnya seperti ini. And then kita coba lihat energi kamu ini lagi-lagi bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi si dia, siapapun yang saat ini sedang berdilin dengan kamu, bisa pasangan, bisa gebetan, suami istri, atau ya siapapun. Oke, tadi aku bilang juga kamu juga ada masalah di finansial atau apapun yang kaitannya dengan ketidakseimbangan. Maybe your money, maybe your life gitu ya. Kamu ngerasa bahwa hidup kamu benar-benar stuck gitu. Why kita merasa stuck? Karena mungkin kita nggak tahu kita mau jalan kemana. Kita mungkin nggak tahu apa yang akan kita lakukan, and then kita tetap berdiam di sini. Mungkin kita ngerasa tidak punya motivasi sama sekali gitu. Sebenarnya pada diri kita yang stuck dan pada diri kita yang tidak termotivasi, tidak mempunyai motivasi. Aku mau mengambil ilmunya dari Dr. K. Sebenarnya diri kita tuh punya motivasi yang kuat, yang power sekali gitu ya. Motivasi untuk tidak ngapa-ngapain. Itu motivasi. Akhirnya kan kita terjebak dalam kondisi atau dalam pemberhentian ya. Kita stuck pada kondisi yang ini, yang gak enak gitu. Padahal kita sebenarnya punya motivasi. Motivasinya ya kita nggak mau ngapa-ngapain, kita nggak mau cari tahu gitu ya. The first thing, hal yang perlu mungkin dilakukan. Pertama adalah kita pahami, kita pantau pergolakan batin konflik kita tuh apa gitu. Dan kita sadari. Mungkin di sini poinnya gitu. Ketika kita udah tahu nih apa yang kita sadari, kesadaran kita dulu nih sebelum kita take control ya. Kita gimana mau kontrol kalau kita nggak tahu, kita nggak sadar apa yang akan kita kontrol nantinya, apa yang bakal kita perbaiki nantinya di sini ya, the towernya. Oke, jadi mungkin itu sekilas saran. And then the magician gitu. Kamu pengen semuanya tuh kembali
seperti semula, kembali sebaik mungkin. Tapi mungkin juga kamu sadar atau mungkin tahu, ya mungkin udah ada yang sadar atau hanya sekedar tahu atau hanya sekedar sekedarnya aja gitu ya, bahwa kondisi ini adalah kondisi yang tidak bisa kamu kontrol gitu. Kamu hanya bisa mengontrol apa yang ada di pikiran kamu. Kamu hanya bisa mengontrol diri kamu. Bagaimana respon dia, bagaimana kondisi dia, bagaimana situasi dan lain-lainnya. We cannot control, ya. Kita nggak bisa kontrol itu. Tapi kamu di sini ada harapan, ada doa supaya semuanya kembali membaik di sini. Ya, ada kepasrahan dan di sini perlu di highlight gitu ya, bahwa aku rasa untuk kondisi kamu, jika ini resonate, kepasrahan itu, surrender itu mungkin hal yang saat ini perlu untuk kamu lakukan, right? Gitu. And then the hangman, ya ini merujuk juga dengan kepasrahan atau surrender, aku rasa ya. Dan mungkin di sini juga ada Three of Swords gitu ya. Ada beberapa dari kalian yang akhirnya mikir, apakah hubungan ini harus aku akhiri? Apakah aku harus minta putus? Apakah aku harus bersiap untuk end of this relationship gitu ya? Jadi ada dari kalian yang mungkin mikir, apakah aku harus let go, harus gimana, harus mengakhiri gitu. Tapi di sini ada pikiran ke sana, tapi aku rasa banyak yang masih berada dalam pikiran, belum action untuk end off, belum action untuk bilang putus, atau baru mencoba untuk oke, gimana sebaiknya kamu mau putus atau enggak gitu, mencoba untuk rekonsiliasi. Ya, oke. Jadi kurang lebihnya situasinya seperti ini. Oke, dan this is part 1. Ya, situasinya kamu dan situasinya dia mungkin ya nggak cukup baik gitu ya. Dan ya, kita akan ketemu di part 2. Kita bahas soal perasaan dan apa yang kalian pengen gitu. Untuk teman-teman supaya bisa akses video lanjutan di part 2. Yang belum join membership, kamu join membership aja, mulai 9.900 kamu udah bisa akses semua video lanjutan soal asmara. Dari Sun Moon Rising at least 3-4 video kamu bisa akses. Kamu bisa akses juga kepo punya pasangan kamu atau your friend, your gebetan bisa. Jadi ada benefitnya. Oke guys. Sampai ketemu di part 2. Kamu join aja membershipnya. Kalau kesusahan untuk join, kamu WhatsApp aja di nomor yang ada di description box. Karena beberapa dari membership itu ada yang kesusahan buat join. Kadang nggak ada tombol join gitu ya. Jadi kamu WhatsApp aja, pasti akan aku balas. Oke, thank you guys. Namaste, bye-bye.